Melepas tato keduniawian. Tanpa sadar, kita semua hidup dengan banyak tato, bukan di kulit, tapi di batin. Tato itu bernama identitas, label, dan perbandingan. Aku ini siapa? Aku lebih baik atau lebih buruk dari siapa? Aku harus terlihat begini agar diakui. Dan seterusnya. Tato-tato batin ini menempel kuat. Semakin lama, kita lupa bahwa itu bukan diri sejati, hanya gambar yang kita izinkan melekat. Disinilah dukkha, salah satu bentuk penderitaan manusia lahir dan bermula. Melekat sama dengan terhanyut. Melekat bukan sekadar memiliki. Melekat berarti hanyut, terseret, terikat, dan kehilangan arah. Kita melekat pada pujian, lalu takut dicela. Melekat pada peran, lalu cemas kehilangannya. Melekat pada citra diri, lalu lelah menjaganya. Bahkan menolak dan menyangkal pun seringkali bukan kebebasan, melainkan bentuk lain dari kemelekatan yang lebih halus. Si aku, sumber segala label. Identitas, pelabelan, dan pembandingan hanya bisa hidup selama ada si aku di pusatnya. Selama ada aku, pasti ada aku dan mereka, lebih tinggi dan lebih rendah, berhasil dan gagal, layak dan tidak layak. Namun ketika aku dilepaskan, ketika diri dipadamkan, semua label itu runtuh dengan sendirinya. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dihapus paksa, cukup tidak lagi dipercaya. Kebebasan tanpa diri, kebebasan non-ego atau tanpa keakuan. Inilah anatta, ajaran tanpa diri yang diajarkan oleh Buddha. Bukan untuk membuat manusia kosong, melainkan untuk membebaskannya. Tanpa diri yang harus dipertahankan, tidak ada yang perlu dibandingkan. Tanpa identitas yang dikeraskan, tidak ada yang perlu dibela. Tanpa label yang dilekatkan, tidak ada yang perlu dibuktikan. Yang tersisa hanyalah kehadiran murni, hidup apa adanya. Bernapas apa adanya. Menyadari tanpa beban. Melepas, bukan kehilangan. Melepas, tato, keduniawian. Bukan berarti kehilangan makna hidup. Justru di sanalah kelegaan, kejernihan, dan kedamaian bermula. Karena saat tidak lagi sibuk menjadi siapa, kita akhirnya benar-benar hidup. Demikianlah. Terima kasih.